Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Berjumpa kembali bersama Bu Amel di pelajaran tema 8, subtema 1 dan 2, pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang dan berat benda dengan satuan tak baku. Tujuannya kalian dapat membandingkan dan mengurutkan benda dengan satuan tak baku. Nah, sekarang akan mengenal alat ukur panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku: jengkal, langkah, hasta, depa. Itu alat ukur tidak baku, alat ukur panjang tidak baku. Panjang tali sama dengan 5 jengkal. Ini sedang mengukur dengan jengkal. Panjang ruang kelas sama dengan 4 langkah. Alat ukur bakunya adalah, tak bakunya adalah langkah. Panjang sapu sama dengan 3 hasta. Berarti alat ukurnya pakai hasta. Panjang papan tulis sama dengan 3 depa. Berarti alat ukurnya adalah depa. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Panjang buku sama dengan 6 korek api. Setelah kita bisa mengukur panjang benda, kita juga diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Gunakan satuan ukur panjang yang sama. Panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Berarti alat ukurnya adalah klip. Dari sini kalian bisa membandingkan mana benda yang lebih panjang, mana benda yang lebih pendek. Contohnya, tadi penghapus titik-titik dengan pensil. Berarti penghapus lebih panjang atau lebih pendek dari pensil? Berarti penghapus lebih pendek. Karena apa? Klipnya lebih sedikit. Sedangkan panjang pensil titik-titik dengan panjang krayon. Berarti panjang pensil lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Karena panjang pensilnya ada 10 klip. Sedangkan krayon ada 7 klip. Setelah kalian bisa membandingkan, diharapkan kalian bisa mengurutkan mana benda di sini yang kalian urutkan dari yang terpanjang. Berarti mana? Yaitu benda yang klipnya paling banyak. Berarti pensil, setelah pensil krayon, setelah krayon adalah penghapus. Tadi sudah lihatkan aja. Sekarang kita mengukur dan membanding panjang benda dengan satuan tak baku. Untuk membandingkan panjang benda, kalian harus menggunakan satuan yang sama. Misalnya ketika kalian membandingkan harus menggunakan jengkal. Berarti benda yang akan dibandingkan juga menggunakan jengkal. Contohnya, panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei. Panjang meja sama dengan 8 jengkal Mei. Panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Dedi. Panjang meja sama dengan 7 jengkal Dedi.
Kenapa hasil pengukurannya berbeda? Karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi. Akan berbeda ketika jengkalnya panjangnya tidak sama. Sekarang, panjang gunting sama dengan 6 klip. Panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Jadi gunting dan garpu di atas diukur menggunakan klip kertas dengan ukuran yang sama. Jadi garpu lebih panjang dari gunting karena garpu klipnya lebih banyak. Atau gunting lebih pendek dari garpu. Kenapa lebih pendek? Karena guntingnya ada 6 klip sedangkan garpu ada 7 klip. Setelah kita belajar tentang mengukur panjang dan membandingkan panjang benda, kita akan belajar tentang mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat mengukur benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan berat. Contohnya adalah langsung aja ke sini. Membandingkan dan mengukurkan benda dengan satuan tak baku nih. Contohnya adalah benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dengan dan diurutkan. Gunakan satuan baku yang sama. Contohnya adalah berat sendok. Ini sendok beratnya sama dengan 4 kelereng. Berat buku beratnya sama dengan 7 kelereng. Berat gunting sama dengan 6 kelereng. Dan setelah diketahui berat masing-masing benda, kalian bisa membandingkan. Contoh adalah gunting lebih berat dari sendok. Karena apa? Gunting ada 6 kelereng, sedangkan sendok ada 4 kelereng. Gunting lebih ringan dari buku. Kenapa? Karena buku ada 7 kelereng, sedangkan gunting 6 kelereng. Jadi gunting lebih ringan daripada buku, karena bukunya ada 7 kelereng. Benda yang paling berat adalah buku, karena jumlah kelerengnya yang paling banyak. Benda yang paling ringan adalah sendok karena jumlah kelerengnya paling sedikit. Setelah kalian bisa membandingkan, kalian diharapkan juga bisa mengurutkan. Urutan benda dari yang paling berat mana? Berarti lihat kelerengnya yang paling banyak. Yang paling banyak apa kelerengnya? Adalah buku. Setelah buku, gunting. Setelah gunting, sendok. Iya. Gua akan harap kalian paham pelajaran ini, bisa membandingkan dan bisa mengurutkan panjang dan berat benda dengan satuan tak baku. Terima kasih anak hebat. Gua mencukupkan pembelajaran hari ini di tema 8, subtema 1 dan 2 pelajaran matematika. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.